Selamat datang. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS, atau UTS ya, atau penilaian tengah semester, atau sumatif tengah semester, atau ulangan tengah semester, mata pelajaran Bahasa Indonesia ya, kelas 5 SD TMI semester 2, kurikulum merdeka, tahun 2025, dan kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PTS, STS, mata pelajarannya, silahkan cek di bagian deskripsi. Link videonya sudah ada untuk seluruh mata pelajaran. Dan mari kita mulai latihannya. Gagasan utama yang dapat dijadikan landasan pengembangan karangan disebut: A. Isi, B. Lokasi, C. Judul, D. Tema. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu tema jawabannya. Orang yang berperan dengan watak tertentu dalam cerita disebut: A. Latar, B. Amanat, C. Alur, D. Tokoh. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu tokoh. Orang yang berperan dengan watak tertentu dalam cerita disebut dengan tokoh. D jawabannya. Orang yang membaca puisi disebut: A. Diktator, B. Puisitor, C. Narator, D. Deklamator. Maka jawaban yang benar adalah C. D ya, deklamator jawabannya ya. Orang yang membaca puisi disebut dengan deklamator. Jawabannya adalah D. Kita lanjut. Usaha mebel banyak ditekuni masyarakat yang tinggal di daerah penghasil rotan. Beberapa jenis produk berbahan rotan digunakan sebagai perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan rak piring. Produk tersebut juga banyak diminati wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Bahkan beberapa produk berbahan dasar rotan sudah diekspor ke mancanegara. Nah, teks di atas termasuk A. Teks narasi, B. Cerita pengalaman, C. Teks berita, D. Cerita rakyat. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya A, yaitu teks narasi. Jawabannya ya, A, yaitu teks narasi. Oke, kita lanjut. Kegiatan mengenalkan suatu produk melalui media tertentu disebut: A. Produksi, B. Presentasi, C. Pamer, D. Promosi. Maka jawaban yang benar adalah D. Promosi. Ya. Kegiatan yang mengenalkan suatu produk melalui media tertentu disebut dengan promosi. Jawabannya adalah D. Perhatikan petunjuk berikut. 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Catatlah hal-hal penting dalam teks.
3. Susunlah hal-hal penting tersebut dengan kalimat yang runtut. 4. Boleh menambah beberapa kata yang diperlukan. 5. Tidak boleh mengubah susunan gagasan asli teks. Nah, petunjuk di atas merupakan langkah-langkah membuat A. Ringkasan, B. Cerita pengalaman, C. Prosa, D. Karangan. Maka jawaban yang benar adalah yaitu A. Ringkasan ya. Di petunjuk di atas merupakan langkah-langkah membuat ringkasan. Jawabannya adalah A. Berikut bukan termasuk ciri-ciri ringkasan yang baik adalah A. Ditulis dengan kata-kata sendiri, B. Mudah dimengerti orang lain, C. Menulis bacaan secara runtut, D. Bahasanya singkat dan jelas. Maka jawaban yang benar adalah C. Menulis bacaan secara runtut. Berikut bukan termasuk ciri-ciri ringkasan yang baik adalah menulis bacaan secara runtut. C jawabannya. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 8. Masalah yang mengandung kebenaran atau berdasarkan kenyataan disebut A. Berita, B. Fiktif, C. Aktual, D. Faktual. Maka jawaban yang benar adalah D. Faktual. Masalah yang mengandung kebenaran atau berdasarkan kenyataan disebut dengan faktual. Jawabannya adalah D. Sebelum menanggapi suatu permasalahan, sebaiknya kita A. Berlatih terlebih dahulu agar lebih percaya diri, B. Mengetahui pokok permasalahan yang akan kita tanggapi, C. Bertanya pada orang lain, D. Mencari cara supaya tanggapan kita diterima. Maka jawaban yang benar adalah B ya, mengetahui pokok permasalahan yang akan kita tanggapi. Jadi B ya, mengetahui pokok permasalahan yang akan kita tanggapi. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita A. Mencatat penjelasan dari narasumber, B. Menggali informasi tentang narasumber, C. Menyusun daftar pertanyaan, D. Membuat laporan hasil wawancara. Maka jawaban yang benar adalah C ya, menyusun daftar pertanyaan ya. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita menyusun daftar pertanyaan. Jawabannya adalah C. Saat mewawancarai narasumber, sebaiknya kita A. Terus-menerus menatap mata narasumber, B. Mencatat jawaban dan penjelasan dari narasumber, C. Menggali identitas narasumber, D. Membuat laporan hasil wawancara. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu mencatat jawaban dan penjelasan dari narasumber ya.
Saat mewawancarai narasumber, sebaiknya kita mencatat jawaban dan penjelasan dari narasumber. Jawabannya B. Kita lanjut. Setelah melakukan wawancara, sebaiknya kita A. Menggali informasi tentang narasumber, B. Menyusun daftar riwayat hidup narasumber, C. Membuat laporan hasil wawancara, D. Mencatat penjelasan dari narasumber. Maka jawaban yang benar adalah C ya, membuat laporan hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, sebaiknya kita membuat laporan hasil wawancara. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Berikut yang tidak termasuk isi laporan hasil wawancara adalah A. Honor untuk narasumber, B. Naskah wawancara yang berisi daftar pertanyaan dan penjelasan, C. Waktu dan tempat dilakukannya wawancara, D. Kesimpulan tentang isi wawancara. Maka jawaban yang benar adalah A. Honor untuk narasumber ya. A. Honor untuk narasumber jawabannya. Kita lanjut. Cerita rakyat yang tidak diketahui pengarangnya disebut A. Sinonim, B. Sinopsis, C. Anonim, D. Antonim. Maka jawabannya benar adalah C ya, anonim jawabannya. Ya. Cerita rakyat yang tidak diketahui pengarangnya disebut dengan anonim, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Percakapan yang dilakukan oleh satu orang disebut A. Prolog, B. Epilog, C. Monolog, D. Dialog. Maka jawaban yang benar adalah C. Monolog. Percakapan yang dilakukan oleh satu orang disebut dengan monolog. C jawabannya. Pameran wanita dalam sebuah drama disebut Pameran wanita dalam sebuah drama disebut A. Aktris, B. Acting, C. Aktor, D. Sutradara. Maka jawaban yang benar adalah A. Aktris ya. Pameran wanita dalam sebuah drama disebut dengan aktris jawabannya. Drama merupakan kombinasi antara seni. Drama merupakan kombinasi antara seni A. Tari dan sastra, B. Sastra dan pentas, C. Tari dan lukis, D. Pentas dan lukis. Maka jawaban yang benar adalah B ya, sastra dan pentas. Drama merupakan kombinasi antara seni, sastra, dan pentas. Jawabannya B. Berikut ini hal-hal yang tidak perlu diperhatikan dalam mementaskan naskah drama adalah
Berikut ini hal-hal yang tidak perlu diperhatikan dalam mementaskan naskah drama adalah: A. Menghafalkan dialog dan mengingat kapan saatnya untuk berdialog. B. Tidak mengenali karakter tokoh cerita yang akan diperankan. C. Membaca teks drama dengan seksama. D. Memilih tokoh yang tepat untuk memerankan setiap tokoh cerita. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B. Tidak mengenali karakter tokoh cerita yang akan diperankan. Itu ya, B jawabannya. Membaca sekilas baik dilakukan untuk membaca bacaan-bacaan yang sifatnya A. Sulit, B. Lucu, C. Terperinci, D. Ringan. Maka jawaban yang benar adalah C. Terperinci ya. Membaca sekilas baik dilakukan untuk membaca bacaan-bacaan yang bersifat terperinci. Jawabannya adalah C. Membaca sekilas mempunyai tujuan untuk A. Mengisi waktu luang, B. Melatih kekuatan ingatan, C. Mengetahui informasi-informasi penting, D. Mencari jalan keluar atas suatu permasalahan. Maka jawaban yang benar adalah C. Mengetahui informasi-informasi penting. Membaca sekilas mempunyai tujuan untuk mengetahui informasi-informasi penting. C jawabannya. Suatu cara menyajikan karangan yang pendek dan singkat disebut meringkas ya jawabannya. Salah satu unsur cerita adalah plot. Unsur plot disebut juga alur ya. Salah satu unsur cerita adalah plot. Unsur plot disebut juga dengan alur. Naskah drama disebut skenario. Naskah drama disebut dengan skenario. Orang yang memberikan arahan dalam drama disebut sutradara. Orang yang memberikan arahan dalam drama disebut sutradara. Penyajian kembali suatu karangan asli dalam bentuk singkat disebut jawabannya ringkasan. Penyajian kembali suatu karangan asli dalam bentuk penyajian kembali suatu karangan asli dalam bentuk singkat disebut ringkasan. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS mata pelajaran lainnya, silahkan cek bagian deskripsi. Sampai jumpa.